apapun kondisi kalian saat ini, kalian juga berhak untuk sukses. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Tati Haryati. Dalam video kali ini saya akan membahas yang lebih menarik, sehingga dengan hari ini juga insya Allah kalian akan bahagia. Mungkin faktor yang bisa membuat kalian tidak bahagia adalah dalam batin kalian yang merasa masih membebani orang tua. Mungkin lagi kita merasa teman-teman kita mempunyai penghasilan yang tinggi sementara kita tidak, atau kita merasa teman-teman kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sementara kita tidak, atau kita merasa banyak orang-orang di luar sana yang sudah sukses di usia muda sedangkan kita tidak. Itulah faktor membuat kita atau teman-teman tidak bahagia dalam setiap harinya. Itulah sebabnya kenapa kita hidup tertekan, seakan kita hidup berada di rata-rata terbawah. Karena teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah kita tidak boleh melihat ke atas, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Syukuri dengan apa yang diberikan Allah hari ini. Jika pada logikanya seperti ini, jika hari ini memang kita harus memakan nasi pakai tempe, kita syukuri, kita rasakan nikmati rasanya tempe. Jika hari ini kita makan tahu, kita syukuri, kita rasakan nikmatnya tahu. Jangan ketika kita makan tahu, ketika kita makan tempe, kita berpikir, oh seandainya ini sate, seandainya ini ayam, maka itu yang membuat kita tidak bahagia. Kita syukuri dengan apa yang kita punya hari ini. Jangan kita seakan ingin seperti ini, ingin seperti ini. Nah, bagaimana dengan masa depan? Saya khawatir masa depan saya suram. Saya khawatir 10 tahun, 5 tahun ke depan saya masih segini-gini saja. Teman-teman, Allah, kita kembalikan kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berusaha dan berdoa. Mungkin menurut kalian, cita-cita kalian, impian kalian, dan apapun yang kalian inginkan sangat tinggi, tapi bagi Allah itu sangat kecil. Kita menginginkan dunia, yang paling kita bodoh itu, kita menginginkan dunia, kita ingin seperti ini, kita ingin seperti itu, tetapi kita lupa dengan zat yang memiliki dunia. Siapa zat yang memiliki dunia? Ketika kita menginginkan dunia, dekatkan dengan Sang Pencipta dunia. Ketika kita sudah dekat dengan Sang Pencipta dunia, dilandasi dengan usaha, santai-santai saja, masa depan kita akan indah. Itu alasannya kenapa kita tidak bahagia, kenapa kita selalu merasa tidak bahagia dalam diri kita. Kita membayangkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Mari syukuri saat ini. Jika memang hari ini saya memiliki ini, syukuri. Jika hari ini Allah memberikan saya seperti ini, syukuri. Karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksa diri kita untuk menjadi apa. Teman, tidak ada kata terlambat untuk kita. Meskipun pada dasarnya kita memang tertinggal jauh dari teman-teman kita. Kalian harus percaya, rencana Allah lebih baik dari apa yang kita rencanakan hari ini. Kita tidak terlambat, kawan. Kita tepat waktu. Hanya saja satu yang kita harus tunggu, waktu yang tepat. Itu saja. Kita harus mensyukuri apa pemberian Allah terhadap kita. Jika kita melihat dari orang-orang sekitar kita, kita melihat dari orang-orang yang lebih rendah dari kita, sesungguhnya posisi kalian saat ini, posisi saya saat ini, posisi orang-orang yang mengeluh saat ini, banyak yang diinginkan oleh mereka-mereka yang sedang ada di jalanan. Sesungguhnya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Jangan kita salahkan takdir. Oh, kenapa saya tidak seperti ini? Kenapa saya hidup seperti ini?
kita syukuri apa yang terjadi hari ini. Karena pada hakikatnya Allah tidak akan lupa dengan hamba-hambanya yang berusaha dan berdoa. Kita hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Kita tidak terlambat. Coba bandingkan, coba kalian ketahui. Orang yang sukses umur 19 tahun, namun umurnya sampai 25 tahun dia meninggal. Sementara orang yang sukses umur 30 tahun, ada orang yang sukses umur 30 tahun, namun dia mempunyai kesempatan hidup sampai 60 tahun. Jadi di sini kalian bisa ambil hikmah bahwa tidak ada kata terlambat, yang ada hanya waktu yang tepat. Jadi kalian untuk sekarang yang masih sedih, untuk sekarang yang masih down, untuk sekarang yang merasa saya tidak bisa jadi ini, saya gini-gini saja. Tidak ada kata terlambat selagi kita memulai dari sekarang. Ayo kita semangat lagi. Yang ada hanya tepat waktu. Selagi kita berusaha, selagi kita kembalikan kepada Allah, kita berusaha, kita berdoa, kita dekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena kita juga mempunyai nasib. Dan nasib itu tergantung di tangan kita. Kita ingin mengubah nasib kita menjadi lebih baik, ataupun kita membiarkan nasib kita seperti ini saja. Semuanya ada di diri kita. Selagi kita berdoa, selagi kita dekatkan diri dengan Allah, dan kita usaha, kita bisa mengubah nasib kita. Kita bisa berada di atas rata-rata mereka yang sedang sukses hari ini. Jadi saya akan men-sharing atau menceritakan pengalaman saya sekolah. Dulu waktu saya sekolah, ada teman laki-laki saya, sekolah kecil, ada teman-teman laki-laki saya yang memang tidak terlalu fokus dengan sekolah. Inginnya selalu bercanda, inginnya selalu gurau, bahkan ujian pun enteng-enteng saja. Sehingga saya ataupun teman-teman yang lain ataupun guru menjudge dia menjadi tidak mempunyai masa depan yang lebih cerah. Mungkin masa depan ini anak akan suram kalau seperti ini. Kita tidak boleh menjudge orang seperti itu. Takut 10 tahun, 5 tahun, 11 tahun ke depan dia akan berubah. Dia akan lebih sukses dari kita. Dia akan menerjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena saya rasakan anak itu sekarang sudah menerjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga kita yang sedang fokus dalam kelas, fokus dalam apapun, kita biasa-biasa saja, masih berada di ginilah. Sementara teman yang kita judge menjadi tidak mempunyai masa depan yang suram, tidak mempunyai masa depan yang cerah, dia sekarang berubah. Jadi untuk teman-teman, untuk kita tidak memvonis seseorang dengan apa yang terjadi pada diri kita hari ini, karena Allah membalikkan nasib seseorang itu semudah membalikkan telapak tangan. Kita tidak boleh ngebully seseorang karena orang itu seperti ini, seperti itu. Allah memudahkan, atau Allah sangatlah mudah membalikkan orang itu, membalikkan nasib orang tersebut. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Hiduplah versi kita sendiri. Hidup bahagia dengan versi diri kita sendiri. Karena semua orang juga mempunyai nasib masing-masing. Saya juga pernah berada di posisi merasa terlambat, merasa tertekan, merasa akan masa depan suram. Tetapi dengan seiringnya waktu bisa menyadarkan saya bahwa jika hari ini saya bersyukur dengan apa yang saya miliki, jika kehendak Allah tidak mengizinkan saya untuk melangkah seperti ini, jika kehendak Allah tidak mengizinkan saya untuk berada di jenjang ini, saya memang harus bersyukur dengan keadaan saya yang seperti ini. Alhamdulillah bisa membuat saya sedikit bahagia, menikmati hidup yang Allah berikan. Karena
kembali lagi semuanya harus dikaitkan dengan Allah. Jika kita merasa hidup kita sulit, kita merasa hidup orang lain baik, kita tidak usah banding-bandingkan. Yang perlu kita ketahui, kita ambil hikmahnya saja. Berarti Allah percaya bahwa kita lebih kuat dari orang-orang itu. Allah percaya bahwa kita lebih bisa dari orang-orang tersebut. Kita ambil hikmahnya saja. Jadi untuk teman-teman, ayo kita bahagia hari ini. Jangan kita menekan badan kita untuk menjadi ini, menjadi itu, sehingga membuat kita tidak bahagia. Syukuri apa yang kita punya hari ini. Ayo kita bahagia. Selagi kita usaha dan berdoa, semuanya akan baik-baik saja. Masa depan akan cerah. Ketahuilah. Di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa bahagia saat ini juga, bisa bangkit saat ini juga. Dan untuk teman-teman, jika kalian bisa mengambil manfaat dari video ini, alangkah baiknya kalian untuk mendukung saya dan mendukung perkembangan channel saya dengan cara tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.